Pernahkah engkau menangis dalam diam? Di malam yang sunyi saat seluruh dunia tertidur, hanya engkau dan sejadah yang menjadi saksi bisu atas rapuhnya hatimu. Tak ada suara selain isak yang kau tahan. Tak ada pelukan selain angin malam yang menyentuh pelan pipimu yang basah. Engkau menunduk menutupi wajah dengan kedua tangan. Tapi tahukah engkau, meski dunia tak tahu, Allah tahu, air mata itu yang jatuh perlahan di atas sajadah bukanlah air mata yang sia-sia. Ia membawa pesan, membawa harap, membawa luka yang tak mampu dijelaskan oleh kata-kata. Ia mungkin tak terlihat oleh manusia, tapi ia tak pernah luput dari penglihatan Rabbmu. Sebab Allah tidak hanya melihat yang zahir, Ia melihat luka yang tersembunyi di balik senyumanmu. Ia mendengar doa yang tak sempat terucap oleh lisanmu. Ia tahu, bahkan ketika engkau sendiri tak sanggup menjelaskan apa yang kau rasa. Dan sungguh Tuhanmu mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada mereka, dan apa yang mereka nyatakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 69. Tangisanmu bukan kelemahan. Ia adalah bahasa jiwa yang jujur, ketika dunia terasa terlalu berat dan hati terlalu sempit untuk menampung semuanya. Maka jangan malu menangis di hadapan Allah. Tangis itu bukan aib, tapi bentuk ibadah. Ia tanda bahwa engkau masih percaya. Percaya bahwa Allah mendengar, dan bahwa Allah peduli. Di balik setiap tetes air mata ada rahmat yang menunggu. Air mata seorang hamba yang tumpah dalam sujud, mampu menggugurkan dosa dan mendatangkan cinta dari langit. Jangan anggap ringan setiap tetesan itu, sebab bisa jadi, air mata itulah yang menyelamatkanmu di hari penghisaban. Engkau mungkin merasa sendiri, tapi ketahuilah, Allah tak pernah jauh. Bahkan saat engkau berbisik dalam hati, aku lelah ya Allah, saat itulah Dia paling dekat. Saat seluruh dunia berpaling, Allah tetap tinggal. Dan saat engkau menangis dalam gelap, Allah kirimkan cahaya dari sisinya. Tenanglah, air matamu bukan air mata yang sia-sia, sebab Allah tahu, dan itu cukup. Air mata seorang hamba. Air mata seorang hamba bukan hanya luapan emosi, tapi bagian dari fitrah manusia yang penuh kelemahan dan harap. Dalam Islam, tangisan bukan dipandang sebagai kelemahan, melainkan bukti bahwa hati masih hidup, jiwa masih lembut, dan ruh masih terhubung dengan Sang Pencipta. Al-Quran dan hadis Nabi pun mencatat tentang betapa berharganya air mata yang lahir dari hati yang sadar akan kebesaran Allah, takut akan azabnya, atau rindu pada perjumpaan dengannya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 109, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Ayat ini menggambarkan bagaimana orang-orang yang mendengar bacaan Al-Quran dengan hati yang terbuka akan jatuh tersungkur dalam tangis. Bukan karena sedih, melainkan karena tersentuh oleh kalam ilahi yang begitu agung, yang menyentuh lubuk hati terdalam. Tangisan mereka menjadi bukti iman yang hidup dalam dada. Dalam kesempatan lain, Allah menyebutkan kisah para nabi dan orang-orang beriman yang menangis karena takut kepadanya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhan yang Maha Pemurah, mereka menyungkur sujud dan menangis. Quran Surat Maryam ayat 58. Tangisan ini bukan tangisan keluh kesah semata. Ia adalah tangisan kerinduan, kekaguman, dan kesadaran akan betapa kecilnya diri di hadapan kebesaran Tuhan. Dan siapapun yang menangis karena Allah, maka tangisannya bukan sia-sia. Ia tercatat dalam lembaran amal dan menjadi salah satu sebab rahmat Allah turun kepadanya. Nabi Muhammad juga mengajarkan betapa mulianya air mata yang mengalir karena takut kepada Allah.